Selamat sore, terima kasih ya buat rekan-rekan media yang telah hadir. Sore hari ini kami dari law firm Markus Nabawan Partners selaku kuasa hukum perdata dari Lisa Mariana ingin mengupdate hasil putusan terhadap nomor 184 garing PDTG 2025 PN Bandung terhadap Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Jadi pada pokok intinya adalah gugatan ini ditolak seluruhnya. Yaitu saya bacakan ya. Ini nanti saya bisa share juga. Pada halaman 74, putusan itu mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya, dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi, tergugat rekovensi untuk seluruhnya, dalam rekovensi menolak gugatan penggugat rekovensi, tergugat kovensi untuk seluruhnya, dalam konvensi dan rekovensi menghukum penggugat konvensi dan tergugat rekovensi dan penggugat rekovensi dan tergugat kovensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah 283.000. Dalam intervensi dalam pokok perkara menyatakan penggugat intervensi ditolak untuk seluruhnya. Menghukum penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil yang diputus pada Senin tanggal 1 Desember 2025. Jadi adapun putusan tersebut ditolak. Adapun pertimbangan hukumnya seperti ini. Menimbang dalam provisi bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi penggugat pada pokoknya adalah tergugat melakukan tes DNA secara matemi untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak dan memutus dalam putusan sela. Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah permohonan tuntutan dari penggugat agar dijatuhkan tindakan sementara atau sifatnya sangat mendesak selama proses persidangan berlangsung, namun bukan menyangkut pokok perkara yang bertujuan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh penggugat. Dan pengadilan mengakui bahwa tes DNA dapat diperintahkan oleh pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui tes DNA sebagai alat bukti yang sah. Tes DNA tersebut namun tidak diajukan oleh tergugat sebagai alat bukti di persidangan. Ini ada di halaman 62. Jadi dalam ini kesimpulannya, si pihak dari tergugat itu kan mengajukan gugatan balik ke kita, namun dia tidak dapat membuktikan kerugian dialami oleh dia. Nah, makanya di sini hakim menilai bahwa seluruh gugatan yang kami mintakan, baik tergugat juga menggugat balik kami juga, itu semua ditolak, dan juga gugatannya dari penggugat intervensi ditolak dikarenakan mungkin menurut hakim di sini telah menjelas bahwa menimbang bahwa proses persidangan tergugat telah melakukan tes DNA mandiri dan hasil tes DNA tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Ya, gugatan PMH awalnya adalah kan pertama adalah untuk mengetahui sebetulnya. Kan perintah kita jelas dari dulu ingin melakukan tes DNA. Namun secara paralel kan memang berjalan juga proses pidananya. Namun ternyata lebih dulu pidananya melakukan tes DNA daripada perdatanya. Jadi mungkin pertimbangan majelis hakim adalah bahwa sudah ada tes DNA walaupun tidak diajukan bukti. Namun kan majelis hakim kan mempunyai penilaian sendiri bahwa di media sudah jelas hasilnya tidak identik. Saya kurang paham atau kurang detail tidak identiknya seperti apa gitu. Sejauh ini kami sudah report, ya responnya belum ada ya, karena saya nggak tahu dia lagi menghadapi masalah hukum yang lain mungkin ya. Tapi kami selaku kuasa hukum sudah report dan sepertinya dia tidak lagi berpikir mungkin apakah melanjut upaya hukum atau tidak. Sementara belum ada pembicaraan ke sana. Kalau dari kami dan kuasa yang kami terima adalah sampai di pengadilan negeri aja. Dalam isi gugatan kan ada nominal yang dimasukkan Ya. 16,6 ya. Ya, betul. Itu perhitungannya dari mana? Perhitungannya kan memang itu sebenarnya sudah ada di gugatannya. Saya juga agak lupa. Pada prinsipnya saya membacakan garis besarnya aja, dan nanti bahwa seluruh gugatannya ditolak, baik kita, baik tergugat, baik penggugat intervensi. Jadi kalau ditanya dasar hukumnya itu apa, perhitungannya sudah ada dalam gugatan kami sebelumnya.
aja. Bang, tapi mendengar ditolak ini gimana? Karena kan usahanya ini mati-matian kemarin. Ya kalau dari kami sih bersyukur ya, dalam artian kan segala upaya hukum itu tidak melulu tentang menang dan kalah. Dalam artian bahwa proses perjuangan identitas itu jelas terbukti. Dalam artian semua pihak sudah secara kooperatif melakukan walaupun bukan di ranah perdata. Dalam artian semua pihak sudah melakukan kewajibannya di wilayah hukum yaitu pidana. Jadi kan duluan pidana yang melakukan upaya hukum, baru di perdata, baru diputus gitu loh. Ya menurut kami itu salah satu upaya hukum yang bagus dan hasil yang bagus. Karena di negara ini berarti segala upaya hukum itu dapat seperti putusan Mahkamah Konstitusi, identitas anak itu dijalankan dengan baik. Itu aja sih. Bang, kan ada saat gugatan itu ada gugatan intervensi juga dari pihak untuk intervensi ini seperti apa? Ditolak kan? Ditolak juga. Jadi tidak ada satupun gugatan yang diterima. Baik pihak Bapak Ridwan Kamil juga tidak dapat membuktikannya. Di sini ada dalilnya juga di sini itu bahwa dianggap pihak karena dia juga menggugat 100 miliar kan. Nah, di sini nih baca. Saya buka di halaman 71. Menimbang bahwa penggugat rekovensi yaitu Bapak Ridwan Kamil tergugat kovensi telah melakukan tes DNA namun hasilnya tidak diajukan sebagai bukti di persidangan. Namun berita-berita di media baik YouTube ataupun berita online berupa bukti T4 sampai bukti T5 sehingga majelis hakim berpendapat penggugat rekovensi atau tergugat kovensi tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil gugatan rekovensinya. Jadi itu pertimbangan majelis hakim. Jadi kalau tidak ada yang diterima satupun tolak. Ya kalau dari kami juga menurut pandangan hukum kami sih ya memang ini sudah terbaik. Karena apalagi kan sudah ada hasilnya gitu. Bang, kondisi Lisa Mariana sekarang gimana Bang? Setelah udah mendapatkan 2 tersangka di Barreskrim juga, di Polda Jabar juga, kondisi sekarang seperti apa? Kalau kondisinya masih aktif kayaknya di sosmed ya, cuman kalau dari kami sih kurang, karena kami kan hanya perdata ya. Mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukum yang memegang di pidana ya. Tapi kalau sejauh ini dengan kami baik-baik saja. Dan kami juga mereport segala hasil, bahkan setiap proses persidangannya kami tanggung jawabi sampai putusan. Makanya kami undang rekan-rekan media hari ini menyampaikan bahwa perkara yang di Bandung itu sudah selesai. Sudah selesai. Saya nggak tahu ya apakah pihak tergugat nanti banding atau tidak. Tapi kalau dari pembicaraan kami kepada klien kami, sejauh ini kami baru hanya mendapat di pengadilan negeri aja. Tapi yang di Bandung kemarin kan baru si Lisa juga sudah menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka, bahkan kemarin juga dijemput. Yang di mana tuh? Yang di Polda Jabar. Oh, saya tidak tahu ya. Karena tanya kuasa hukum pidananya kayaknya. Abang beda ranah. Saya beda ranah karena kita tidak mau overlap. Karena kami tidak pegang kuasa, jadi kami nggak berhak mengomentarinya. Sebagai klien abang mungkin kita merasa terpojok masih si Lisa dengan statusnya 2 tersangka ini. Kayaknya dia mungkin sudah ada antisipasi hukum dari strategi hukum dari lawyer pidananya ya mungkin ya. Tapi kalau saya lihat sih Lisa sendiri ya mungkin sudah siap segala konsekuensinya. Kalau menurut saya. Bahkan saking sudah siapnya dia juga kayak nggak kepikiran soal masalah hukumnya. Bahkan dia sempat dugem juga kemarin. Oh ya. Bekerja di sosial media. Ya mungkin itu hak pribadi ya. Kita juga nggak mau menghakimi profesi dia apa. Mungkin ya itu kegiatan dia hari-hari. Tapi kalau dari kami hanya secara objektif bahwa tugas kami selesai dan pengadilan negeri Bandung telah bijaksana, majelis hakim juga secara adil normatif memutus seadil-adilnya gitu aja.